Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang analisis on-chain karena ingin melihat ya gimana dampak dari institusi yang katanya masuk dari ETF dan juga melihat pengaruh dari beberapa berita yang bilang katanya ada GBTC unlock sama ada beberapa pemerintah AS yang rumornya akan menjual BTC. Nah, kira-kira gimana dampaknya ke pasar Bitcoin dan apakah struktur pasar saat ini cukup kuat? Kalaupun tidak, apa yang kita bisa harapkan dari koreksi yang akan datang? Oke, let's go. Baik guys, sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk baca disclaimer di situ karena yang kita bagikan hari ini adalah hiburan dan entertainment semata dengan informasi-informasi yang harapannya bisa membantu dan jadi referensi kalian sebagai investor. Yang pertama kita bakal lihat performa harga BTC sejak all time high setiap siklus. Kenapa kita mulai ngeliat dari sini? Karena ini bukan cuman ngeliatin dari sisi kayak berapa kenaikannya, berapa persen, seberapa tinggi harganya saat ini, tapi lebih ke kayak melihat durasi. Alasannya itu panjang pasar gitu kan. Orang-orang dari yang tadinya sedang euforia kayak mengalami all time high baru terus tiba-tiba turun dan koreksi masuk ke bear market, berapa lama durasi mereka tuh bisa paham kalau ternyata itu yang baru terjadi, euforia, pasar bubble, pecah, terus akhirnya sekarang bear market sampai nanti akhirnya pulih. Kayak berapa lama sih durasinya orang bisa memahami situasi di pasar. Nah, kalau misalkan kita ngelihat garis hitam itu adalah dari all time high bulan April di 2021. Jadi ini sejak metrik on-chain sebenarnya udah mulai bear market. Walaupun di harga memang all time high yang sebenarnya Bitcoin bisa sampai 69.000 itu di November. Cuman kita mulai dari April di sini karena ya dari data on-chain sebenarnya sentimen udah berubah bear. Cuman kadang kita udah bikin video sebelumnya itu manipulasi lebih ke dari volumenya FTX sebelum mereka collab berusaha untuk pumping BTC sekali lagi. Dan sentimen investor itu sudah bersejak bulan April. Jadi kita sekarang lihat ya dari gerakan harganya sejak all time high itu dibandingkan sama siklus sebelumnya yang di sini ini ada 2013 sampai 17, ada 17 sampai 19, ada sampai tahun 2021. Dan ini semua kita melihat bahwa dia berkisar di level-level yang serupa, mirip-mirip. Angkanya itu nggak masalah kalau misalkan persentasenya berbeda dan selisihnya kayak tinggi, tapi yang kita perlu lihat dari zoom out makro ini, dia performa dari all time high-nya itu sangat-sangat mirip di level yang serupa dari siklus sebelumnya. Level yang sekarang mirip-mirip pokoknya, dan itu sekitar 35% sampai 50% di bawah all time high sebelumnya. Dan kalau misalkan kita mau lanjut ke yang chart berikutnya, ini kan tentang performa dari all time high sampai saat ini seperti apa. Itu kita bisa ngelihat tentang koreksi pasar. Nah, di sini juga sama memperlihatkan uptrend. Kalau yang tadi lebih ke dari all time high berapa panjang durasi orang paham pasar itu sudah bear dan akan pulih lagi ke bull berikutnya. Kalau ini bener-bener ngelihat uptrendnya doang. Jadi kayak kalian lihat ini yang bearnya itu nggak muncul ya. Coba saya matikan aja biar lebih gampang ngelihatnya, jadi nggak tutupan angka-angka. Kalau misalkan kita lihat ya, ini penurunnya nggak muncul. Kita bener-bener ngeliat uptrendnya aja nih. Kenaikan bullnya, dan ini kita mulai dari titik FTX collapse. Asumsinya memang beneran itu bottom. Cuman kan nggak tahu ya masa depan gimana. Apakah ada yang lebih rendah? Kalau probabilitas di pandangan saya sih kecil banget. Setiap kenaikan bull market ini tidak jarang kita menemui koreksi-koreksi harga yang dalam. Ini udah sering banget kita bahas di video on-chain sama di live stream Q&A. Kita itu sudah nyentuh ke harga $49.000 gitu kan si Bitcoinnya. Dan setelah kita menyentuh itu, setelah terbang kuat, koreksinya pun yang terdalam itu masih baru ada di kisaran 20%. Bahkan ini bukan koreksi terdalam dari siklus sekarang. Ada yang lebih dalam lagi sebelumnya. Koreksi 20% itu kayak minim banget. Angka yang meskipun kemarin bikin sempat orang-orang takut dan khawatir ya, dan merasa kayak trauma PTSD dari bear marketnya itu kembali lagi. Kita harus melihat nih, di bull market sebelumnya orang itu merasakan koreksi yang jauh lebih gila. Oke, kita contoh dari yang siklus sebelumnya banget, itu ada dua koreksi besar yang ada sampai 68% dan ada yang sampai 50% koreksi. Bayangkan bull market lagi kenaikan harga, lagi uptrend, koreksi gede gitu kan, 68%, 50%. Oke, siklus ke sebelumnya lagi, ini malah koreksi dalamnya lebih sering, memang nggak sampai 60%, 50%. Cuman ya di angka yang 25, 26, 30, 40 dan itu sering jeder, sering banget untuk koreksinya. Kayak itu mungkin bikin spot jantung kali ya untuk orang-orang yang termasuk kami di Republik Rupiah sudah pernah merasakannya. Jadi kalau misalkan kita merasa kayak koreksi kita saat ini minim dan kita udah panik atau takut dengan penurunan yang cuma 18-20%, jangan terkejut kalau misalkan Bitcoin itu meminta agar polanya dia serupa dengan siklus sebelumnya, yaitu lebih dari 20%. Jadi jangan kaget dan jangan terkejut dan jangan takut, jangan panik, karena memang seperti ada level buy support yang kuat sejauh ini dan holder BTC
BTC itu kayak kelihatannya tidak mau jual koin, makanya kenaikan harga bull market sejak FTX collapse itu jauh lebih kuat dengan koreksi yang lebih minim daripada di siklus sebelumnya. Bahkan koreksi yang kemarin 39.000 ya kayak tadi saya ulangin, itu bukan koreksi yang terdalam di siklus ini. Yang sebelumnya kita pernah merasakan lebih dalam lagi. Jadi kekuatan BTC itu sangat menakjubkan. Nah, terus kita tanya nih, gimana kita tahu tentang institusi? Kan tadi di judul ngomongin institusi, ngomongin soal ETF sudah disetujui, terus ngomongin soal pemerintah AS gimana yang mau jual Bitcoin, terus sama GBTC unlock untuk yang pada ngejual GBTC karena ada di premium sekarang, terus sama mereka mungkin pengen beralih ke produk ETF yang lain. Kapan kita bisa tahu arus modal itu lagi masuk ke Bitcoin atau lagi keluar dari Bitcoin? Nah, realized cap ini merupakan metrik yang bagus karena ini konsepnya memang abstrak, cuman intinya itu gampang untuk dipahami. Kita udah tahu market cap yang kalian biasa lihat di CoinGecko, di CoinMarketCap. Nah, ini market capnya dunia on-chain, gitu aja sederhananya. Jadi ini menilai setiap koin BTC pada harganya dia terakhir kali transaksi. Contoh nih, koin Satoshi nilainya berapa? Tebak 0 karena belum pernah bergerak sama sekali. Terus koin yang baru dijual kemarin nih berapa nilainya? 43.000 karena memang harganya kemarin segitu, atau beberapa minggu lalu harganya 38.000. Jadi ini kayak market capnya dunia on-chain, melihat terakhir kali transaksi dia di titik berapa BTC ya. Jadi ini sebenarnya kayak bisa melihat arus masuk sedang ada atau sedang keluar. Kenapa kok gitu? Logikanya begini, kalau lagi ada tren kenaikan yang kuat ya, kita lihat dulu nih contoh keadaan saat ini. Sejak all time high gitu kan, ini kan turun nih realized cap-nya. Kemudian sekarang lagi dari bulan Oktober 2023 itu kayak kenaikannya cepat sekali gitu kan, sangat-sangat dipercepat, dan sekarang realized cap itu meninggi. Nah, kalau yang warna merah ini koreksinya dari all time high, itu nggak perlu kita khawatirkan tuh yang itu. Kita melihat dari realized cap-nya ini aja. Nah, biasanya memang realized cap itu tinggi selama bull market. Nggak nih, kita lihat ya, bull market ini tinggi sekali, vertikal banget kenaikannya. Itu bull market. Yang sebelum-sebelumnya juga sama, vertikal kenaikannya tinggi. Cuman memang kalau misalkan kalian ngeliat sini, kenapa kok kayak datar-datar banget? Itu karena kita nggak pakai scale logaritmik, jadi nggak kelihatan. Tapi kalau ada yang pengen ngezoom di sini, itu kelihatannya sama kayak begini, kenaikannya luar biasa vertikal. Sebenarnya nanti terus biasanya kalau sudah dipucuk itu bakal mendatar, terus dia ada koreksi ketika orang-orang udah sadar oh ini udah pucuk dan udah masuk ke bear market lagi. Berikut dengan hal yang kita lihat saat ini juga, dan setelah itu ada waktunya pemulihan. Nah, ini jadi kayak arus masuk kembali ke tadi nih. Logikanya gimana Min kok bisa melihat arus masuk dari chart ini? Karena setiap kali ada orang yang beli BTC, anggap di harga $10.000 gitu kan, terus dia dijualnya di harga $50.000, artinya ada selisih 40.000 yang pembeli baru itu harus nomboin istilahnya. Jadi dia beli di 10.000, dia jual di 50.000. Keuntungan 40.000-nya dari mana? Dari pembeli baru yang beli di 50.000. Kan setiap ada transaksi itu ada dua sisi. Kita udah TP, kita udah mengalami keuntungan nih, kita jual dia harga itu. Pembeli barunya jadi titik entry-nya dia itu di 50.000. Sekarang modalnya masuk dia di 50.000, dan itu artinya arus masuk karena ada selisih. Tadinya cuma beli di 10.000, sekarang dijual 50.000, selisih 40.000, itu adalah arus masuknya. Nah, angka itu terus tinggal dikali sama volume koinnya berapa banyak, jadilah itu arus masuk modal kita. Dan ini jadi kelihatan ya, arus masuk modalnya sedang mempercepat sekali karena realized cap-nya lagi meningkat banget. Ada banyak orang yang membeli Bitcoin di harga lebih tinggi, dan yang sudah beli di harga rendah itu lagi pada ngejualin take profit. Jadi profit satu orang adalah titik entry atau modalnya satu orang lainnya, gitu istilahnya dari dua sisi perdagangan ya. Itulah yang meningkatkan realized cap, dan harga Bitcoin naik karena ada arus modal baru yang masuk. Dia memandang memang nilainya lebih tinggi. Ada yang belinya di 10.000, ada yang merasa 50.000 tuh BTC tetap murah, itu nilainya bagus untuk dia rasa nanti bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi cara lain kalau pengen memahami realized cap ini, kalian bisa pandang kayak snapshot, ngepotret cekrek gitu, jumlah investasi yang sudah masuk ke dalam Bitcoin itu berapa. Artinya kapan terakhir kali koinnya ditransaksikan. Kalau terakhir kali transaksi di harganya 10.000 gitu kan, 16.000, ya berarti orang ngelihat jumlah investasinya ada di harga segitu. Oh, cuman kayak centralized exchange untuk spot, futures dan lain-lain itu nggak termasuk, karena kan mereka mudah sekali untuk langsung klik buy sell gitu kayak. Jadi walaupun memengaruhi harga, konteksnya tuh beda sama kalau kayak institusi masuk nih. Anggap sekarang ETF sudah disetujui, dan mereka pada siapa tahu beberapa dari ini nih ya, karena itu kan timeline mereka mempersiapkan tuh ETF disetujui. Siapa tahu beberapa dari itu institusi yang masuk arus modalnya, dan di situ konteksnya lebih bagus karena mereka punya kunci privat sendiri menjaga koin BTC itu, yang itu terbaca di on-chain. Akhirnya kita bisa lihat. Kalau kayak orang-orang cuma trading antara di Binance, di Coinbase gitu doang mah, volumenya kapanpun bisa langsung berubah, nggak relevan. Misalkan buy sekarang bisa tergoda untuk sell besok. Beda kalau di
masukin ke alamat pribadi, punya kunci privatnya, ini yang terbaca di on-chain. Jadi arus modal kita naik dengan cepat sejak Oktober 2023. Nah, terus berikutnya, ini kita bakal melihat tentang kekuatan dari sisi pasar titiknya, harganya. Ini kita bisa lihat namanya tuh true market mean sama short term holder juga dilihat. Artinya investor yang aktif saat ini itu cost basisnya berapa? Cost basis itu titik entry mereka, modal mereka. Kalau cost basisnya 50.000, harga BTC sekarang 45.000, emosi mereka bakal berubah karena artinya portofolio mereka lagi minus. Kalau cost basis 50.000 harganya 60.000, ada insentif untuk mereka take profit atau jual. Jadi untuk yang pertama kita bakal melihat yang true market mean yang warna biru itu sebenarnya tidak mengkhawatirkan koin-koin yang udah hilang, koin-koinnya Satoshi, karena dia bukan investor yang aktif. Kita melihat investor yang aktif aja trading jual beli di sini. Nah, ini jadi kayak titik tengah. Kenapa? Karena biasanya kalau kita udah tembus di atas titik itu, ada percepatan sentimen. Metrik-metrik biasanya langsung banyak yang positif. Contoh nih, sejak kita melewati itu, kita sudah naik langsung benar-benar dipercepat banget gitu kan. Pergerakannya itu luar biasa positif di berbagai metrik on-chain. Sedangkan kalau kita lagi ada di bawahnya, itu adalah tanda-tanda di mana kita biasanya memang lagi dalam sentimen yang buruk sekali. Dan contoh, kalau misalkan kita pengen ngelihat di Oktober ini kan dari level 30.000 itu kayak bener-bener langsung cepat yang tadi saya bilang. Terus saat ini true market mean-nya jadi ada di kisaran $33.000. Dan secara statistik, ini fun fact aja ya, fakta yang menarik, kita biasanya itu menghabiskan waktu 50% di atas titik ini dan 50% di bawah titik ini. Jadi kayak kita sepanjang tahun 2021 di atas titik, sepanjang tahun 2022 di bawah titik itu. Terus sekarang harapannya karena orang udah merasa kita udah 50% menghabiskan waktu di bawah itu loh. Kenapa kita nggak ayo 50% waktunya di atas titik itu, yaitu titik 33.000. Jadi kan titik 33.000 sekarang itu nggak mau jebol sih kalau tetap cari struktur pasar yang kuat. Itu jadi hal yang kayak tidak biasa kalau ternyata jebol. Karena dari sisi historis biasanya gitu 50% di atas dan di bawah untuk bull dan bear marketnya. Ini melihat dari investor aktif. Garis yang kedua yang warna pink itu cost basisnya. Cost basis short term holder yang mana biasanya kalau tren naik itu jadi kayak titik support. Contoh nih, sejak FTX collapse. Ini setelah kita udah tembus naik itu jadi support nih ya. Gerakan harganya pas retest support. Ini pas udah ada di bawahnya, udah saatnya kita untuk balik naik ke atas lagi. Ini jadi retest lagi, baru aja kita mengalami retest juga di titik itu. Jadi saat ini di $39.000 itu memang sempat kena retest dan naik kuat kita kan ke $43.000. Dan itu udah biasa kalau levelnya itu kita retest beberapa kali selama tren kenaikan. Karena kalau pas lagi uptrend itu memang jadi titik support. Kalau bisa retest dan kuat itu jadi support untuk kita terus merangkak naik. Biasanya kita bisa lihat levelnya itu mirip-mirip sama kalau trader TA itu pakai Fibonacci atau moving average yang biasanya memang populer karena ya simple, itu psikologi manusia. Mereka bereaksi kalau koinnya yang baru dibeli turun dari modal sebelumnya, kayak yang tadi saya sebutin di awal tentang cost basis. Tapi kalau nanti retest lagi ini ya dan ternyata itu tidak kuat, mungkin OTW ke koreksi yang lebih dalam. Yang kita udah bahas di awal video tadi tentang di siklus ini kita koreksinya belum begitu dalam, sama di video-video sebelumnya yang kita udah bikin kalau nggak salah di akhir tahun lalu. Ada 2 chart terakhir gimana soal tekanan investor yang tadi ada rumornya katanya ada GBTC unlock tuh serem karena bakal banyak yang ngejual untuk antara ganti ETF yang lain atau memang udah take profit. Terus sama pemerintah Amerika Serikat jualan gimana. Nah ini ngelihat dari kisaran tahunnya dan seberapa untung mereka. Investor ini ada 4 garis, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan itu menunjukkan keuntungan mereka tuh lagi seberapa tinggi. Kayak semakin rendah dia jauh dari harga BTC saat ini ya semakin luar biasa profitnya. Dan kalau jumlahnya menurun berarti lagi ada yang jualan. Contoh kalau misalkan kita zoom ini 5 tahun. Nah ini kan untuk investor yang 1 tahun lalu tuh sedang ada penurunan. Artinya investor yang udah megang Bitcoin 1 tahun lebih itu lagi ada yang take profit, lagi ada yang mengalami penjualannya. Beberapa dari itu mungkin bisa GBTC yang lagi unlock karena kan kisaran GBTC ada dari 1 tahun sampai 3 tahun. Itu range-nya mereka kisarannya. Dan itu sedang ada beberapa yang menjual. Kalau 5 tahun relatif biasanya diem-diem baik sih. Kalau jumlahnya menurun ada yang jualan. Kalau pas bull market puncaknya banget itu biasanya lebih dramatis. Contoh kayak begini nih. Kalau lagi bull market investor yang udah holding jangka panjang banget lama, misalkan yang 1 tahun udah berkurang. Ini berkurang. Kalau yang kayak 3 tahun sama 5 tahun memang biasanya sulit banget kelihatan perbedaan dramatis. Yang 1 tahun nih misalkan beli di bottom di COVID di 2021 dia jual langsung turun banget gitu kan karena memang mereka take profit. Cuman apa artinya kalau ininya turun kok harga BTC-nya naik? Artinya itu sedang ada banyak arus modal masuk. Jadi tukeran nih sama yang investor udah lama udah megang setahun lalu, tukeran sama yang baru masuk pasar beli di harga yang lebih tinggi. Ini yang biasanya trader atau investor yang FOMO ngelihat berita-berita Bitcoin lagi naik terus
dia belinya di pucuk. Jadi ini menarik juga sih untuk dipantau bareng sama metrik-metrik lain di awal tadi tentang supply dan demand pasar Bitcoin dan strukturnya sekuat apa. Terakhir itu adalah chart tentang momentum volume exchange. Ya, biasanya kita lihat exchange terpusat kayak Binance, Coinbase dan kawan-kawannya. Saat ini volume orang beli, jual, dan trading itu yang kita lihat secara on-chain. Jadi bukan kayak misalkan Binance pindahin duit dari dompet 1 ke dompet 2, atau Coinbase pindahin duit dari dompet 3 ke dompet 4, bukan. Yang kita lihat nih volume orang jual beli, keluar masuk dari exchange ke wallet mereka masing-masing. Nah, ini ada dua garis, yang biru itu yang biru ini yang 1 tahun, terus yang satunya ini yang 30 hari atau bulanan, dan ini menunjukkan hal yang sebenarnya mudah untuk nilai. Analisisnya itu begini, kalau misalkan yang 30 hari atau sebulannya lebih tinggi daripada yang setahun, artinya investor lagi pada aktif, jangka pendek lagi pada seru jual beli trading, volume exchange keluar masuk momentumnya, dan itu yang biasanya membuat pasar tuh expand atau mengembang atau bergerak dan lagi aktif banget lah. Dan kalau misalkan lagi ada di bawahnya, itu biasanya pas sentimen sudah berkurang, orang-orang ngerasa kayak nggak tertarik lagi untuk trading, untuk jual beli, antara karena sideways atau memang karena koreksi, jadi mereka lebih ke kayak hodl, gimana nih nanti bisa ATH baru lagi gitu kan. Mungkin fase tidak percaya kalau ini sudah masuk ke bear market. Dan sekarang kita sudah melihat nih, sejak ini di mana nih, 2023 ya, kita sudah melihat Oktober itu jadi percepatan yang sama. Jadi metrik ini pun sama dengan metrik sebelumnya. Sejak bulan Oktober 2023 tuh kuat banget percepatannya, kisaran 30 hari orang lebih aktif daripada yang kisarannya 1 tahun. Dan level kita sekarang kalau misalkan dilihat sebenarnya itu menarik banget tuh guys. Titik ini kalian lihat itu mirip dengan titik yang kita lihat di puncak bull market, momentumnya. Wah, itu jadi hal yang juga luar biasa menarik tentang kekuatan pasar, tapi juga tentang antusiasme orang-orang saat ini untuk trading dan investasi di Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita udah ngelihat dari semua metrik-metrik tadi, intinya apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Intinya itu kita bisa ngelihat pengaruh institusi itu sudah mulai tampak di dunia on-chain. Mulai dari yang tadinya persetujuan ETF, ada beberapa arus modal masuk, bisa dari institusi, ada juga gerakan-gerakan dari koin GBTC yang unlock, yang sudah mulai bisa dijual, dan kekuatan pasar yang terlihat di dunia on-chain. Dibandingkan siklus sebelumnya jauh lebih kuat dengan koreksi yang minim. Tapi itu yang membuat kita juga was-was, jangan kaget kalau misalkan ada yang meminta Bitcoin itu validnya dia harus mengikuti pola sebelum-sebelumnya, meskipun nggak sama persis tapi lebih kayak berima. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Apakah kita kekuatannya bisa bertahan nih sampai halving, sampai akhir tahun ini, sampai bener-bener uptrend yang luar biasa kuat, atau kita harus butuh koreksi dulu sebelum kita bisa meningkat dengan lebih sehat? Nah, berikan pendapat kalian di bawah. Kalau misalkan ada koreksi, kapan kira-kira menurut kalian akan koreksi? Dan kalau misalkan kuat, kapan kira-kira kita bakal ATH? Tahun ini, tahun depan? Silahkan komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, jangan lupa kasih jempol kalau suka dengan videonya. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers!